Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian guys? Kayaknya ada di belakang kereta cepat ya guys ya. Kalau misalkan keras suaranya ya maaf ya guys ya. Semoga aja kedengaran suaranya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya. Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kita yang masih berjuang di rumah majikan semoga Allah kuatkan sampai finish. Kalian pengen punya hajat apa? Ayo berdoa, rajin berdoa guys. Urusan dikabul itu urusan Allah ya. Kita sebagai manusia ya bisa aja minta sama Allah ya guys ya. Jangan minta tuh sama manusia gitu, moyong ya kan. Ya ampun dulu guys. Kasih minum apa? Aduh masya Allah ini yogurt guys. Aduh. Teman kita yang masih kesulitan Allah mudahkan, teman kita yang bahagia jangan lupa bersyukur. Apalagi buat kalian yang habis nerima long service, masya Allah. Ada yang cerita sama saya dapat long service $56.000 Hongkong. Berapa tahun kamu kerja? 17 tahun. 17 guys. Kira-kira kalian kuat nggak kerja sampai 17 tahun dalam satu majikan? Ada yang bilang, wis kayak saya mah mendingan nggak dapat long service. Ampun, saya nggak kuat ngadepin majikan yang super bawel. Aduh, iya makanya kerja itu jangan mengharapkannya long service. Kalau misalkan kamu bekerja mengharapkan sesuatu, Allah tuh nguji pekerjaan kamu. Karena apa? Karena kamu nggak ridho gitu kerja guys. Jadi kerja itu ikhlas aja ya. Masalah long service itu adalah bonus, oke? Dan kamu juga jangan pernah bertahan dalam suatu keadaan yang kerjaan kamu sudah mudorot gitu guys. Hanya karena long service, ya kan? Sekarang harus berubah mindsetnya bahwa kerja itu cari berkah ya. Kerja gaji, kalau berkah adem guys, gaji segitu ya kan. Kamu pikir kayak Yatisam ini gajinya berapa? Masih standar guys Yatisam itu, tapi 8 tahun guys Yatisam kerja. Sesabar-sabarnya orang. Masya Allah. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting minum ya enak gitu rasanya ya, makan mie. Hari ini guys kayaknya bahas ini bener-bener banyak kejadiannya, dan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kasus ini memang menjadi perdebatan sampai di titik ini masih belum aja merdeka kita ini. Soal apa Kak Isam? Soal uang makan. Kalian tahu nggak kemarin itu para aktivis ya guys ya demo tentang uang makan yang tadinya 1.190 ya guys ya, sekitar segitu ya contoh ya, itu minta dinaikkan sebesar 1.800. Kira-kira kalian setuju nggak? Setuju banget Kak Isam. Tapi itu hanya sekedar di catatan kontrak kerja Kak Isam. Pada kenyataannya saya itu sebulan cuma ya nggak sampai lah $500 Kak Isam untuk beli mie sama telur. Tapi itu pun masih aja diomelin. Sampai semalam itu ada yang ngomong Kak Isam, saya itu pengen bantu teman saya ngebreak. Kenapa? Iya soalnya dia itu makan itu nggak dikasih Kak Isam, sedikit banget. Bahkan saya itu sedih Kak Isam, masa dia jam 2 itu minum energen saking laparnya. Apakah keadaan di luar itu semengerikan itu ya guys ya? Ya mungkin salah satunya ya karena kita juga harus mengakui bahwa orang sini ini benar-benar hemat ya guys ya, sangat hemat. Bahkan bukan hemat Kak Isam, itu pelit. Tapi kira-kira majikan kalian nggak? Ya banyak ya guys ya majikan yang royal juga ya, masya Allah. Semoga Kak Isam doakan ya yang pelit-pelit itu semoga mendapatkan hidayah, diketuk pintu hatinya ya, amin. Iya ya guys ya, kadang majikan itu nggak mikir gitu ya guys ya, emangnya kita robot ya guys ya. Berkaitan dengan kenaikan gaji, ada satu kisah di mana ini lucu. Majikan Hongkong ya guys ya ini membuat curhatan di media sosial biasa guys, curhat. Dimana dia ini mengeluhkan bahwa cecenya itu meminta jatah uang makan diuangkan. Terus majikan ini merasa keberatan karena dianya sendiri guys ke kantor itu bawa bekal katanya guys, dan bahkan untuk mengeluarkan uang untuk makan siang di luar dia ini memperhitungkan gitu guys, banyak-banyak. Jadi saat si cecenya ini minta untuk diuangkan, ini merasa keberatan majikannya, sehingga mengajak diskusi nih para pengguna media sosial, para lopan-lopan yang suka bergosip ya guys ya di Facebook gitu guys. Akhirnya majikan ini ngomong, ini cece saya asal dari Indonesia guys, dia meminta bahwa uang makannya ini diuangkan saja. Alasannya karena dia ini nggak cocok makanan dengan majikannya, makanan-makanan Chinese kayak gitu ya guys ya. Dia ini pengen makan sesuai seleranya aja dan beli di toko Indonesia. Ada beberapa perdebatan ya guys ya yang mencurigai bahwa majikannya mencurigai bahwa cecenya itu cuma alasan aja supaya dia bisa keluar dan ngegosip sama teman-temannya, katanya begitu guys. Aduh ya, aduh. Akhirnya guys, si majikannya ini meminta saran nih sama teman-teman yang di media sosialnya, kira-kira gimana ya kalau cece saya itu minta diuangkan. Ada yang ngomong kayak gini, yaitu bentuk bentuk
nggak adil untuk Lopan. Karena apa? Karena majikan ini sudah masak, ibaratnya sudah menyediakan makanan, dia meminta uang. Itu kan otomatis memberikan budget tambahan ya guys ya, dimana dia ini kan 30 dolar sehari. Kalau misalnya dia harus 1 bulan mengeluarkan, ini kan berarti harus ada extra money sebesar 900 sampai 1000 dolar Hongkong untuk mengganti uang makan cecenya. Ini majikannya justru keberatan katanya guys. Dia ini apa namanya, udah kasih makan di rumah gitu, maksudnya masak ya kan. Kalau misalkan nggak selera, ada nih yang ngomong, coba deh majikannya yang ikutin cecenya itu makan makanan sesuai yang dimasak cecenya. Waduh, makin galau ya. Majikan kita dimasakin semur jengkol. Wis bener-bener cuci WC biu paso ya udah dua itu ya, ngaco ya, mengadi-adi nih majikan ini. Oke guys, kita bahas hasil kasus ini, kita diskusi. Menurut kalian berapa sih yang pantas untuk makannya kita di Hongkong ini guys? Ayo guys, coba yang punya nafsu makan yang berlebih ya guys ya, sebenarnya kalian itu butuh berapa untuk makan? Ya kayak yang penting saya mah ada beras sama telur, yang penting ada cabai sama kecap, udah jadi ya. Itu kan orang yang simple ya guys ya. Tapi ada juga nih tipikal teman kita yang sukanya repot ya guys ya, yang beli kencur, kunir, jahe, serai. Masak apa? Cuma masak rendang. Sekarang udah ada bumbu instan cuy. Gak usah kamu itu repot-repot ya kan. Apalagi pas libur kalian itu, aduh masakin teman-teman ya kayak itu, mumpung majikan saya ngebolehin. Ya kalau majikannya ngebolehin, yang jadi masalah kalau majikannya yang curhat ini gimana cuy, ya kan. Ini termasuknya dada-dada yang masih muda ya guys ya, keberatan nih guys kalau kalian itu minta duit. Nah untuk solusinya gimana? Solusinya ya kalau misalkan kalian kurang makan, ngomong, jangan diem ya kan. Kalau misalkan majikan itu terasa pelit dan ini tidak memanusiakan ya guys ya, kalian wajib ngomong sama majikan, saya butuh makan nih, saya butuh telur, saya butuh mie. Majikan, saya nggak ada makannya, kira-kira saya dikasih makan apa ya? Ngomong, nggak apa-apa. Tapi kayak saya nggak enak, inilah tipikal manusia Indonesia ya guys. Teman-teman kita ini terlalu nggak enak sama majikan, padahal ini hak kamu loh, kamu boleh meminta. Jadi caranya berani untuk ngomong, majikan saya nggak ada makan, kira-kira saya makan apa ya kan. Kalau tibanya majikan itu pelit, ya udah kamu bikin nasi goreng, yang penting ada nasi. Kalau misalkan beras, ngomel, beras cepet habis, minyak cepet habis, nggak usah didengerin ya, biarin aja. Habis juga dia beli sendiri kok, beli lagi maksudnya, pasti beli karena kebutuhan pokok kan minyak ya kan. Jadi kalau misalkan majikan ngomel, jangan dibawa perasaan, tinggal motivasi aja diri kamu. Orang saya ada jatah makan kok ngomel segala, ya udah kalau habis beli dong ya. Tapi kamu ngumpatnya dalam hati aja, jangan ngomong nanti ribut. Gitu guys caranya, alias apa, ngegelo. Oke. Nah jadi kalian setuju nggak nih sama apa namanya aktivis-aktivis di luar sana yang memperjuangkan uang makan kita naik 1.800? Kaisam sih support ya guys ya, apapun bentuk itu yang untuk kebaikan kita ya, Kaisam support. Semoga aja 1.800 ini bisa diuangkan, pengen ya. Amin ya guys ya, amin. Aduh, walaupun itu cuma harapan. Nah, menurut kalian gimana nih, teman-teman kalian yang masih kurang makan? Kaisam ajarkan untuk laporan ke Departemen Ketenagakan Kerja Labor ya guys ya, secara online, mau nggak? Jadi nanti kalian itu nggak usah protes ke agent, nggak usah protes ke KJRI. Jadi langsung membuat laporan ke labor ya guys ya melalui online. Itu bisa Kaisam, bisa. Nanti Kaisam ajarkan ya. Tapi Kaisam itu harus pelan-pelan bikin videonya, soalnya ngasih tahu caranya untuk bikin laporan ke labor biar tahu rasa majikan. Itu bisa guys kita laporin. Majikan kita suka motong gaji, majikan kita kasih makannya kurang. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kalau kalian memang dikasih makan, foto, cekrek, ini makanan saya apakah layak segini, ya kan? Kita bisa langsung lapor ke labor secara online. Nanti Kaisam itu ajarkan ke kalian cara laporannya, biar tahu rasa itu majikan kita, nggak usah pelit-pelit amat ya. Iya kan? Kita ini sebagai pekerja migran guys, kita ini nggak wajib baper untuk mengerti tentang keuangan majikan. Yang dalam pikirannya kita, kalau mereka mengambil kita sebagai pekerja, otomatis resikonya mereka wajib udah mampu menggaji kita dan memberikan jatah makan. Itu yang harus kamu tanamkan sebagai pekerja. Aduh, sampai jatuh guys. Itu yang harus kamu tanamkan dalam diri. Jadi nggak usah nggak enak majikan ini pelit atau apa. Intinya selama mereka itu mengejeng kamu, itu berarti mereka tahu resikonya. Mereka harus menggaji kamu dengan standar seperti itu, dan mereka juga harus memberikan makan. Kalau tidak diberi makan, wajib diganti uang. Tapi apakah wajib kayak Tisam?
makanan itu diganti sama uang, selama makanan itu tersedia di rumah majikan, maka tidak bisa diuangkan ya guys ya. Gitu, ngerti nggak? Iya. Nah, buat kalian nih yang masih mendapatkan jatah makan yang kurang, coba kira-kira sehari kalian dikasih makan apa sih sama majikan kalian? Ayo guys, share ya di kolom komentar. See you next video guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau misalkan keputusannya sudah deal, sudah naik, KSM itu akan bagi informasinya lagi ya. Ya ampun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.